Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Stefan BCH. Kali ini kita akan ngebahas apa sih kelakuan santri, apa itu santri, apa aja kerjanya santri selama mondok jauh dari orang tua. Jadi kan banyak gitu ya, orang-orang yang di luar sono bingung. Pikiran mereka kan santri tuh ya alim, ya rajin, ya pinter baca Al-Quran, pinter baca kitab kuning. Apalagi banyak santri yang betah sampai 12 tahun, sampai 15 tahun. Sampai kawin di pondoknya. Sampai kawin dikawinin ya. Kawin udah kayak hewan, kayak binatang, kayak ayam kawin. Lanjut aja bang ya, dari pagi nih kalau santri itu biasanya ada macam-macam ya bang ya. Ada yang misalnya ngafal, tergantung dari pondokannya. Biasanya itu di pondok itu ada macam-macam. Ada yang metode tahfiz, ada yang metodenya kitab salafi. Biasanya kalau dari pondok-pondok pesantren yang pagi-pagi itu misalnya Quran, yang basic Quran ya bang ya, kayak yang sering kita dengar Darul Quran kan. Terus ada pondok-pondokan yang lain yang basic Quran, biasanya itu paginya ngafalin surat-surat. Nah beda dengan pondok yang emang basicnya itu di kitab, biasanya ngapalinnya awal jurumiyah, naik tingkatan udah hatam imriti, naik tingkatan lagi maksud, naik tingkatan lagi alfiyah, dan seterusnya. Dulu gue apalagi pertama mondok kan, dulu tuh yang namanya TV kan ya, banyak tuh yang nyeritain keadaan sampai ada yang namanya pesantren rock and roll. Rame banget itu udah mah, santri ceweknya cakep buset, itu resep banget gua. Sampai yang namanya datang ke pondok langsung. Jadi ada pondok salafi, ada pondok modern gitu. Nah kita termasuknya pondok salafi yang basicnya ke kitab ya bang ya, lebih ke kitab. Nah jadi pertama tuh gue mikirnya kan kayak di TV tuh, masuk asrama, jadi tuh ada kasurnya tuh kasur tingkat. Ternyata yang nama kasur lah kagak ada, kita yang beli, udah ngelempok gitu, lesehan, enak banget gitu. Jadi ekspektasinya gak nyampe. Kadang tuh bang, ada santri tuh bang pernah datang kan ketika gua mondok, baru santri pada mondok tuh datang tuh bingung tuh, karena emang basicnya tahu pondok tapi nggak dalam. Jadi ngeliat kitab yang lebar-lebar kayak Sahih Bukhari, atau kitab-kitab Kifayatul Akhir, atau kitab-kitab apa yang gede yang tebel-tebel yang berjilid-jilid, dikiranya sesat gitu loh bang. Banyak nih santri kayak, wah ngajinya kagak Quran ini, bahaya benar kata dia. Bang gimana nih bang, kok ngajinya kitabnya bukan Al-Quran gitu kan, ngajinya bukan ayat-ayat Quran, kok ngajinya bukan kitab Allah gitu bang. Wah udah kata dia, udah ku takut nih bang, ada jangan sesat nih bang ya pondokan, kata dia begitu. Terus nih buat penonton nih, mungkin yang pola pikirnya sama atau sudut pandangnya nih salah tentang pondok. Nah kalau kita ini kan di Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan hukumnya, iya bukan saja ada Quran, ada Sunnah atau hadis, ada qiyas, ada ijma kan, ada. Nah kitab-kitab itu tuh biasanya dari ijma ulama atau qiyas-qiyasan ulama atau pendapat-pendapat ulama yang emang basicnya beliau sangat kuat atau ilmunya itu sangat mendalam, usul fikihnya jago, balagohnya jago. Pokoknya kalau diomongin ilmu aja nggak cukup dah ya. Kalau ilmu dah kagak tahu dah, beliau tuh udah dalam banget.
Nah, terus tuh kita nih fungsi mondok apa sih Bang ya? Fungsi mondok itu apa sih? Biasanya orang nanya nih, orang mondok. Apa ya? Mondok itu sebenarnya enak. Kalau ada orang, kalau kata guru gua, kalau mondok nih, kita mondok terus ngomongnya enak, itu bohong. Karena kita namanya jauh dari HP ya Bang ya. Jauh dari orang tua, jauh dari pokoknya hal-hal nikmat di dunia itu kita jauh. Kadang dia biasanya orang-orang yang nggak mondok nih anggapnya kita tuh santri tuh kudet, kurang update gitu sama dunia luar, sama yang begitulah, kudet kita tuh. Makanya banyak pemikiran orang, lah mondok mah nanti jauh dari teknologi. Buset. Bahkan ada orang yang bikin sakit hati gue gini, lu mondok apa ngekos sih? Kan sialan ya. Kadang pondokan-pondokan salafi tuh ya begitu. Jadi kita nggak terlalu diatur oleh kayak pengasuh. Ya ada aturan. Setiap pondok pasti ada aturan. Tapi kita nggak kayak terlalu wah banget gitu. Kalau pondokan modern kan kayak kita harus hari ini pakai seragam ini, pakai bahasa ini, segala tetek bengek sampai yang kecil diatur ya, ada diatur semua. Bukan kita mengecilkan pondok yang modern, tapi emang begitu. Bahkan nih Bang ya, mentalnya orang yang mondok, apalagi mondoknya dari kecil, sama orang yang di luar itu mentalnya beda. Soalnya kalau orang yang mentalnya mondok nih ya, dia pasti basicnya akan digenjot dari hidupnya sendiri, dari nyucinya. Mungkin kalau ada penonton yang modern beda kalau kayak salafi ya. Kalau dari salafi itu bisa makan kita kadang bikin sendiri, terus masaknya sendiri, terus nyucinya sendiri, semuanya serba sendiri. Makanya jadi kalau ada bocah yang mondok dari kecil tuh hebat temennya, karena dia udah dari kecil aja udah mandiri, jauh dari apa yang namanya manja. Bahkan kalau udah gede tuh walaupun badannya kecil atau masih umurnya kecil, tapi otaknya udah tinggi karena emang udah biasa kayak orang dewasa, akhirnya otaknya kayak orang dewasa. Akhirnya kalau hidup-hidup di luar atau kayak berpendapat atau argumennya juga bakalan kenceng. Ngomongin tentang nyuci nih, dulu gue pernah, apalagi pertama mondok, bahkan yang ngerasain bukan gue doang. Jadi gini, kebiasaan santri baru gini, awal mondok tuh rajin nyuci saben hari, baju baru dipakai sehari langsung cuci, sehari langsung cuci. 2 tahun kemudian seminggu gak dicuci, bahkan sampai sebulan tuh orang dicuci. Buset. Diem aja di lemari ya. Iya, ditumpuk. Ya, kadung males kitanya nyucinya. Jadi mental santri tuh mental beda lah. Beda. Yang pinter, yang kurang pinter, ya sama kayak gitu. Apalagi yang kalau mondoknya punya ponakan, punya adik, itu udah kayak duda anak satu itu. Kayak ngurus di situ. Jadi bani keluarga di itu. Pondokan udah kayak rumah dewek. Kalau kita makan terus temen makan gak enakan gitu kan. Atau temennya lagi sakit, kita punya duit pasti kan saling ngasih gitu kan, saling memberi. Enaknya mondok tuh di situ ya. Kadang dulu gue pernah yang namanya nanganin komentar wali santri.
kayak ya pokoknya wali santri dah. Jadi ngomong begini, anak saya kok kenapa baru dikirimin, dibestelin gitu, kok belum ada sebulan baru sehari langsung habis. Ini ya yang namanya santri, kita bebarengan di sini, tidur, kadang bahkan orang mandi barengan, sabun batang noh, yang katanya 3.000-an mandi buat barengan, untung sikat gigi ke barengan noh. Dari ujung rambut sampai ujung kaki udah barengan. Bagi kalangan santri yang habis bestel terus duitnya langsung habis, jajanannya langsung habis, ya umum gitu, nggak ada yang salah. Karena jadi gini, orang tua santri datang bawa makanan banyak banget kan. Ini santri nih muka-muka makanan semua, yang namanya kalau kata orang Jawa mah rai badogan. Yang namanya ngelihat makanan nih langsung ijo tuh. Wah, makanan. Pikirannya makanan, gue. Sabenari ngaji gue mikirnya makanan seblak, mie ayam, bakso. Kan apa istilahnya tuh, aji mumpung ada makanan banyak kan ya. Ya udah kita makan bareng-bareng situ. Wah, dari yang juniornya makanin ya, makan segitu doang ya langsung habis ludes, dimakanin sama bocah santri. Yang salahnya orang tuanya orang tahu, orang paham nih. Emang basic pondok itu benar-benar basic keluarga ya. Tanpa ada seket. Yang senior mengayomi yang junior, yang junior menghormati yang senior. Jadi gitu. Jadi nggak aneh lagi kalau bocah santri bestel langsung habis, ya udah umum. Oke teman-teman, saudara, mungkin sampai di sini aja ya video kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar terus maju channel-channel ini, memberikan manfaat yang lebih baik buat cerita-cerita juga. Cerita-cerita dari pondok kita sendiri, dari santri, kalangan santri. Buntat pesantren. Ini salah satu Gus. Kita tutup channel kita dulu karena pengen ngurusin Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yang lu. Gus lagi. Kita mau ngerjain PR.